kami yang ada di rumah, kami minta maaf kalau ada sedikit gangguan. Kita tidak tahu apakah itu cuaca, tapi kita percaya akan tambah-tambah baik. Puji Tuhan, hari ini kita masuk di minggu pertama bulan November. Kita tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus yang sangat-sangat memberkati kita hingga pada hari ini. Apakah saudara merasakan kasih Tuhan? Yang percaya Tuhan Yesus baik, katakan saya. Puji Tuhan. Firman Tuhan kepada kita hari ini, sebelumnya mari kita deklarasikan dulu. Gak apa-apa, kita duduk. Kita deklarasikan Mazmur 121 bersama-sama. 1, 2, 3. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakiku goyah, penjagaku tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah naunganku di sebelah tangan kananku. Matahari tidak menyakitiku pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjagaku terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawaku. Tuhan akan menjaga keluar masukku dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Itu bagian kami yang percaya padamu Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Firman Tuhan kepada kita hari ini dengan tema jalan Tuhan atau jalan kita sendiri. Pilih mana saudaraku? Jalan Tuhan. Jalan Tuhan sudah pasti jalan yang terbaik. Amin. Namun sayangnya tidak semua orang mau menempuh jalan Tuhan. Banyak yang lebih memilih berjalan menurut pengertiannya sendiri, berjalan menurut kehendaknya sendiri. Kenapa? Karena manusia berpikir bahwa jalan Tuhan itu sulit, penuh aturan, banyak rambu-rambunya. Ya, terkadang amat ganjil atau aneh menurut penilaian kita ataupun pandangan kita. Namun bila kita membaca Alkitab kita, memang di sana kita lihat, kita akan menemukan bahwa seringkali jalan Tuhan itu justru bertentangan dengan segala logika kita, bertentangan dengan kehendak dan keinginan kita. Salah satu contoh, kasihilah musuhmu, itu sangat bertentangan dengan keinginan kita. Nah saudaraku, 70 kali 7 kali mengampuni setiap hari itu sangat bertentangan dengan kedagingan kita. Dan contoh paling nyata lagi, ketika terjadi kelaparan pada zaman Elia, apa yang terjadi? Tuhan malah justru membawa Elia ke sungai Kerit. Burung gagak memberinya makan. Dan apa yang dialami oleh Elia ini amatlah tidak masuk akal, tidak masuk logika kita. Akan tetapi ketahuilah, itulah jalan Tuhan. Bagaimana jalan Tuhan itu? Tak terselami. Mari kita baca Yesaya 55 ayat 8. Yesaya 55 ayat 8, di sana dikatakan memang sangat jelas. Saya bacakan, boleh Bapak Ibu Saudara lihat, sama-sama juga bisa. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Memang sudah dituliskan. Seringkali kita bingung karena kita mengira sudah memilih jalan yang tepat, yaitu jalan Tuhan. Tetapi nyatanya justru jalan kita sendiri yang kita jalani. Sebenarnya jalan Tuhan selalu ada dalam firman Tuhan. Tapi yang membuat kita bingung adalah karena kita tidak punya keintiman akan Tuhan dan tidak punya pengenalan akan firman Tuhan. Maka jadi bingung. Akhirnya kedagingan kita lebih besar, lebih dominan, dan kedagingan itulah yang membuat kita bingung, jalan Tuhan atau jalan kita sendiri. Seringkali kita memaksakan jalan kita sendiri karena kedagingan kita masih kuat,
sehingga kita tidak ketemu kehendak Tuhan. Permasalahan yang paling fatal adalah ego kita. Dalam keseharian kita, bahkan bisa juga dalam pelayanan, kita sering mengejar kenyamanan. Itu karena ego kita, maunya semua nyaman, jangan ada tantangan. Pagi ini kita ditantang. Apa tantangannya? Hujan. Gak nyaman itu. Ya. Kenyamanan ini seringkali membuat kita seolah-olah mendorong Tuhan untuk memahami kehendak kita sendiri tanpa mempedulikan kehendak Tuhan sama sekali. Bangun tadi saya langsung berseru, dalam nama Yesus hujan berhenti. Lalu roh saya berkata, ngapain kau paksakan hujan berhenti? Yang perlu adalah anak-anak Tuhan bertumbuh, sehingga saya nggak habiskan waktu untuk mengusir hujan. Haleluya. Nah saudaraku, semuanya tergantung dari kita sendiri. Bagaimana caranya kita mengasihi Tuhan? Bagaimana caranya kita menyerahkan hidup kepada Tuhan? Kalau benar-benar kita mengasihi Tuhan dan menyerahkan hidup kepada Tuhan, maka kita nggak peduli dengan jalan ego kita. Bahkan dalam segala hal, kita pasti melibatkan Tuhan. Kita tunduk kepada Tuhan. Dan kita minta selalu bimbingan Tuhan. Kalau ini yang terjadi, apa yang kubuat Tuhan? Seringkali kita tidak minta bimbingan Tuhan. Malah kita langsung beraktivitas begitu saja. Dalam beberapa hal tertentu, kadang-kadang kita sudah menemui jalan buntu, barulah kita sadar, baru datang pada Tuhan. Tapi misalnya untuk hal-hal yang sederhana, kita nggak datang pada Tuhan. Seringkali kita tidak bertanya kepada Tuhan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan, tapi langsung kita jalani sesuai dengan keinginan kita sendiri. Bisa saja kita berkata, Tuhan, saya mau menjalani ini, tetapi kita tidak bertanya kepada Tuhan, boleh nggak ya Tuhan? Akibatnya kita minta diberkati Tuhan sesuai dengan jalan kita sendiri. Apabila kita keluar dari jalan Tuhan dan hidup menurut kehendak kita sendiri, kita berarti keluar dari tanggung jawab Tuhan. Dan begitu keluar dari tanggung jawab Tuhan, kita berjalan menurut jalan kita sendiri atau dalam kegelapan. Bagaimana caranya agar kita mengerti, agar kita bisa mengerti jalan Tuhan? Caranya, matikan ego kita. Apa saudaraku? Matikan ego kita. Matikan keinginan dan kehendak kita. Barulah kita bisa menemukan jalan Tuhan. Jika berjalan menurut jalan sendiri atau jalan kegelapan, maka roh jahatlah yang masuk ke dalam seseorang dan diam dalam orang itu. Dia tidak hanya menawan, tapi merusak hidup orang itu secara berkala. Memang iblis tidak merusak seseorang langsung, enggak. Saudaraku, kalau langsung hancur dibuatnya, maka seseorang itu cepat-cepat mencari Tuhan. Dan itu merugikan setan. Makanya setan itu merusak pelan-pelan, menggiring seseorang menjauh dari Tuhan tanpa disadari. Ini yang perlu kita berjaga. Setelah jauh dari Tuhan, barulah roh jahat buat masalah demi masalah diledakkan satu persatu secara bertahap. Yohanes 10:10 semua kita tahu, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Apa yang dicuri? Damai sejahtera Tuhan yang ada dalam diri seseorang. Ya. Apa yang dibunuhnya? Iman. Begitu damai sejahtera hilang,
iman mati, barulah dibinasakan. Perusakan oleh roh jahat tidak langsung seperti saya katakan tadi, tapi bertahap. Dan banyak orang tidak menyadari perusakan bertahap ini. Tadinya dia biasa menyanyi sukacita, tiba-tiba gak sukacita, itu tahap pertama. Tadinya dia berdoa sungguh-sungguh, kemudian pelan-pelan kurang sungguh-sungguhnya, itu tahapnya. Lama-lama bisa makin jauh. Banyak sekali orang Kristen yang tidak menyadari kalau dia sebenarnya sedang berjalan di luar jalan Tuhan. Sudah keluar dari jalan Tuhan, tapi masih minta diberkati oleh Tuhan. Melalui para hambanya misalnya. Sering terjadi, Pak tolong doakan biar usaha saya diberkati. Padahal jalannya salah. Dia tahu itu salah. Nah saudaraku, permasalahannya bukan soal diberkati atau tidak diberkati. Masalah utamanya adalah kita ikut jalan Tuhan atau bukan. Roh jahat bisa saja memberkati, memberi berkat maksud saya. Tetapi oleh roh jahat, seseorang itu akan dijauhkan dari Tuhan sampai dia tidak punya keinginan lagi akan Tuhan, karena mungkin berkat itu atau apa sajalah. Atau bisa saja masih pelayanan, masih ke gereja, tapi kerinduan akan Tuhan sudah tidak ada. Inilah tahap-tahap setan merusak. Inilah perusakan bertahap atau berkala yang dilakukan oleh roh jahat. Ketika kita masuk dalam jalan Tuhan, perhatikan, bukan berarti tidak ada masalah. Tapi kalau kita dalam jalan Tuhan, meskipun kita bermasalah, bagi kita telah ada jaminan kemenangan dari Tuhan. Kita tidak akan kalah dengan masalah yang kita hadapi, karena Tuhan bersama kita dan Tuhan jaminannya. Janji Tuhan iya dan amin. Dan janji Tuhan pasti digenapi. Dalam Roma dituliskan, di warta saudara tertulis, firman Tuhan tidak akan gagal. Bila kita terkena masalah, memang kita cenderung komplain pada Tuhan. Misalnya dengan berkata, saya sudah benar Tuhan, saya sudah berjalan dalam jalan-Mu, tetapi kok masalah bertubi-tubi menimpa saya. Itu cara komplain kita kepada Tuhan. Tapi tahukah saudara, itulah cara iblis untuk mengalihkan pandangan kita dari Tuhan. Contoh lain misalnya, pasangan suami istri saling setia satu dengan yang lain. Tiba-tiba ada masalah, anak sakit, atau masalah keuangan, atau masalah yang lain. Meskipun hubungan suami istri baik, tetapi pasti ada masalah-masalah yang lainnya dalam rumah tangga tersebut. Ketika seseorang mulai mengalami persoalan, iblis berusaha menariknya ke persoalan itu supaya tidak melihat siapa yang sedang berjalan bersamanya. Kalau kita hidup benar di dalam Tuhan, maka saat musuh di depan kita sekalipun, kita tetap bisa terpelihara. Jadi bukan berarti tidak ada musuh, amin. Buktinya ada dalam Mazmur 23 dikatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Jadi kita tetap bisa enjoy di depan orang-orang yang memusuhi kita. Kita bisa mengalahkan setan. Kita bisa tetap beribadah. Kita bisa tetap bersukacita sekalipun keadaan sulit. Haleluya. Kalau kita benar-benar cari Tuhan, gak ada alasan gak mood. Katakan kiri kanan saudara, gak ada alasan gak mood. Kenapa gak ibadah? Gak mood aku hari ini. Gak ada itu.
Haleluya. Kalau kita benar-benar cari Tuhan, selera makan kita pun gak akan berkurang dalam situasi apapun. Kalau selera makan kurang, hati-hati, penyakit bisa datang. Itu sebabnya Mazmur 23 berkata, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Dengan kata lain, ada nggak ada masalah, makan tetap selera. Haleluya. Tidur pun akan nyenyak pada waktunya. Jangan pula tidur pada waktu orang kerja. Haleluya, saudaraku. Nah, kalau berjalan dengan Tuhan, tidak ada yang bisa merusakkan kita, walau Dia berencana merusakkan kita, mencelakakan kita. Itulah Mazmur 121 tadi. Dia penjaga nyawa kita. Tidak ada yang dapat mencelakakan kita. Percayalah, Tuhan beserta kita. Tuhan menjaga kita. Tuhan merawat kita dengan luar biasa. Minggu lalu kita dengar firman Tuhan, Dia pengusahanya. Haleluya. Orang yang berjalan dengan Tuhan tidak terpengaruh dengan situasi atau kondisi apapun, dan tetap percaya Tuhan yang bersama dengan dia pasti memberi kemenangan. Matius 10:30 berkata, dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Udah pernah hitung rambut saudara? Tapi lihat Tuhan, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Berarti Tuhan sangat peduli pada kita. Kalau kita sakit, Tuhan pasti merasakan sakit. Kalau kita sedih, Tuhan pasti merasakan kesedihan kita. Kalau kita lapar, Tuhan pasti merasakan kita sedang lapar. Kalau Tuhan begitu peduli kepada kita, mengapa nggak pilih jalan Tuhan? Mengapa harus takut? Kita nggak perlu takut dengan apapun. Katakan kiri kanan saudara, nggak perlu takut saudaraku. Haleluya. Percayalah, berjalan bersama Tuhan, semua pasti dibereskan Tuhan. Tetapi bukan berarti tidak ada masalah. Amin. Rancangan yang terbaik hanya ada di dalam Tuhan, karena Tuhan tahu masa depan yang penuh pengharapan untuk kita. Tuhan yang membentuk kita, dan Tuhan tahu rancangannya untuk kita. Bahkan Tuhan tahu mau dijadikannya seperti apa kita. Yang pasti dijadikan yang terbaik. Apa yang terbaik? Kita hendak dijadikan bejana bagi kemuliaannya. Kita baca 2 Timotius 2 ayat 20. 2 Timotius 2 ayat 20. Dapat saudaraku? Saya harus kejar waktu ini karena kita tadi lama memulainya ya. 2 Timotius 2 ayat 20. Dapat? Yuk sama-sama 1, 2, 3. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia. Mau dipakai yang pertama atau terakhir? Yang pertama, maksud yang mulia. Tuhan maunya menjadikan kita semua menjadi perabot emas. Haleluya. Oleh sebab itu, emas harus dibakar. Udah belajar kita ya? Dan pembakarannya itu panas. Kalau benar-benar mau menjadi perabot emas, mari serahkan hidup kepada Tuhan. Izinkan Dia membentuk kita jadi emas. Amin saudaraku. Perhatikan baik-baik. Yang ada kemuliaannya hanyalah perabot dari emas. Dan yang Tuhan mau itu kita sesuatu yang mulia, kudus, tak bercacat, tak bercelah. Itu keinginan Tuhan. Haleluya. Mungkin saja kita berkata, Tuhan, saya mau hidup kudus, saya mau hidup dalam jalan-Mu, saya tidak mau menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tapi ketika kita berjalan lurus, ketika kita berjalan dalam kebenaran, juga di situ banyak masalah. Tetapi disitulah proses Tuhan membentuk kita menuju kemuliaan.
Yesaya 45 ayat 9 berkata begini, saya bacakan. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Kadang kita mendengar celaka ini nggak kuat ya, nggak enak, tapi ini firman. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Atau yang telah dibuatnya? Engkau tidak punya tangan. Firman Tuhan ini berkata, celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Gimana berbantah ini dengan pembentuk? Kalau seseorang terus mengeluh, inilah berbantah. Tuhan, capek kali aku dengan masalah ini, gak siap-siap. Tuhan, sakit Tuhan. Berarti sedang berbantah dengan pembentuk. Jangan berbantah dengan Tuhan. Kalau masalahmu bertubi-tubi, bukan berkata Tuhan capek kali, enggak, tapi berkata Tuhan, aku tahu bersamamu aku pasti menang. Bersamamu aku pasti bisa melewatinya. Jangan berbantah dengan Tuhan. Haleluya. Tapi bersyukurlah, Tuhan, terima kasih untuk masalah yang aku hadapi, karena aku tahu Tuhan sedang berjalan bersamaku, dan aku percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Haleluya. Kalau hari ini aku masih bertahan, walaupun tidak punya apa-apa, itu berarti Tuhan yang hebat menopang aku. Bayangkan gak punya apa-apa bisa bertahan. Hebat enggak? Karena kita itu, tapi kita bisa bertahan karena Tuhan yang hebat. Hanya tangan Tuhan saja yang bisa berbuat seperti itu, sehingga kita bisa bertahan. Ada banyak orang gak tahan, bisa stres jalan-jalan di jalan sana. Jangan sampai begitu. Haleluya saudaraku. Lanjutan dari ayat 9 tadi, Yesaya 45 ayat 10 saya baca. Celakalah orang yang berkata kepada ayahnya, apakah yang kau peranakkan? Dan kepada ibunya, apakah yang kau lahirkan? Kok begini nasibku? Kira-kira begitu. Dengan berkata, aduh Tuhan, buat apa saya dilahirkan ke dunia ini kalau hidupnya seperti ini? Lebih baik saya mati saja. Wow. Celaka kalau kita merasa hidup kita tidak berharga dan tidak berarti. Walaupun kita tidak punya apa-apa, tetapi di mata Tuhan kita sangat berharga. Amen. Permasalahannya, kalau kita tidak menghargai hidup ini dengan berkata, ah Tuhan, capek, lebih baik saya mati saja, itu berarti tidak menghargai kehidupan yang Tuhan beri. Jangan pernah berpikir hidupmu tidak berarti. Hidup kita sangat berarti. Buktinya Yesus mati bagi kita di atas kayu salib. Darahnya tercurah. Kita ditebus bukan dengan barang fana, tetapi dengan darahnya, dengan nyawanya. Itulah yang membuktikan kita sangat berarti. Jadi kita harus sadar, ternyata kita sangat berarti bagi Tuhan. Kalau kita sangat berarti bagi Tuhan, Tuhan tidak akan sia-siakan hidup kita. Tuhan akan menyertai kita selalu. Amin saudaraku. Haleluya. Pikiran kita hanya bisa merancang kenyamanan selama di dunia ini, tapi pikiran Tuhan membawa kita kepada sejahtera baik di dunia ini, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Itu sebabnya pilihlah jalan Tuhan. Haleluya. Kalau sudah berumah tangga, hargakan rumah tanggamu. Jangan katakan, kok aku dapat suami seperti ini Tuhan, capek kali aku. Itu berarti nggak menghargakan pernikahan. Katakan kiri kanan saudara, hargakan pernikahanmu, walau kau banyak masalah. Haleluya. Haleluya. Pasti, maaf bagi para single parent, pasti ya para single parent juga merindukan pasangannya. Itu sebabnya selagi pasanganmu di sampingmu, bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya. Pilih jalan Tuhan.
jangan ego kita, jangan jalan kita. Dalam hidup kita selalu diperhadapkan pada pilihan dan keputusan. Hidup dalam jalan Tuhan adalah hal terbaik yang seharusnya menjadi pilihan setiap manusia. Namun ada kalanya kita tidak memahami apakah sesuatu hal merupakan jalan Tuhan atau jalan kita, seperti yang saya katakan di awal tadi. Nah, dua perkara ini termometernya, pengukurnya. Jalan Tuhan pasti mengandung unsur kasih setia. Haleluya. Adapun kasih itu dituliskan dalam 1 Korintus 13:4-7. Kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Kasih itu sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Itulah jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu mengandung unsur kasih. Inilah kasih tadi. Sabar menanggung segala sesuatu. Enggak memegahkan diri, enggak sombong, enggak pemarah, dan lain sebagainya tadi. Nah, jika setelah kita tinjau sesuatu yang kita pilih dan lakukan bertentangan dengan parameter kasih tersebut yang saya sebut tadi semua, berarti kita sedang memilih jalan kita sendiri, bukan jalan Tuhan. Misalnya yang berlawanan dengan kasih itu sabar, kita nggak sabaran. Kasih itu murah hati, kita pelitnya minta ampun, ajubillah kata orang sebelah. Ya, kasih itu tidak cemburu, sikit-sikit kita cemburu. Istri kita bicara dengan laki orang, langsung cemburunya meledak, padahal mungkin melayaninya dia. Atau suami kita bicara dengan wanita lain, langsung cemburu kita meledak, padahal mungkin dia bersaksi. Ya, kebalikannya, kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Masih sedikit yang punya kita langsung sombong. Kasih itu sopan, kita nggak ada sopannya, misalnya asal ngomong nyerocos saja. Kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Lawannya apa misalnya? Selalu mencari keuntungan. Kasih itu tidak pemarah, kita sikit-sikit marah. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Firman Tuhan berkata sebelum matahari terbenam harus mengampuni. Oh, kita jangankan matahari terbenam, tahun terbenam pun masih terus sakit hati. Kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Sedikit saja nggak sabar. Nah, kalau itu yang menjadi pilihan kita, berarti kita sedang memilih jalan kita sendiri dan bukan jalan Tuhan. Itu pengukurnya. Yang kedua, jalan Tuhan juga memiliki unsur kebenaran, yaitu firman yang adalah kebenaran mutlak, karena Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Jadi, jika kita mengambil satu keputusan dan pilihan, mari cocokkan dulu dengan firman Tuhan. Kalau ternyata jalan yang kita pilih itu tidak sesuai firman, berhentilah, ikut jalan Tuhan. Haleluya saudaraku. Dan jika kita berjalan bukan di jalan Tuhan, maka jalan kita tidak akan mendapat perkenanan dari Tuhan dengan apa yang kita jalani, karena kita sedang berseberangan dengan Tuhan. Jangan berseberangan dengan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita melangkah dalam tuntunan Tuhan, memilih jalan yang merupakan jalan Tuhan, sehingga hidup kita akan baik-baik, karena Ia yang memberkati kita dan menyertai jalan kita. 2 menit lagi, masih bisa? Sekalipun mungkin terkadang kita tidak nyaman karena keinginan kita tidak selalu sesuai dengan jalan Tuhan. Gak nyaman ini memang. Untuk mengampuni ini sulit, apalagi kalau pasangan kita yang berbuat sesuatu, atau keluarga dekat kita, atau teman dekat kita. Gak nyaman memang. Namun percayalah bahwa jalannya adalah jalan yang terbaik dan terindah, sempurna, karena Dia sangat mengasihi kita. Dia tidak mungkin mencelakakan kita, men. Haleluya.
Segala jalan Tuhan, Mazmur 25 ayat 10, adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Itu sebabnya pilih jalan Tuhan. Katakan kiri kanan saudara, pilih jalan Tuhan. Haleluya. Memang perkara kecil pun kadang kita nggak sadar. Seperti semalam, saya ditegur suami saya gini, malas sekali aku cat rambut ini. Padahal udah mulai tumbuh sikit-sikit kan, malas sekali aku cat rambut ini. Langsung nyeletuk dia, malas jalan Tuhan atau jalanmu? Saudara, langsung saya sadar, ya nggak boleh malas. Walaupun hanya diucapkan untuk perkara ringan saja misalnya, malas sekali aku lakukan ini. Itu udah nggak jalan Tuhan, karena malas bukan jalan Tuhan. Itu dia. Perkara kecil aja kita bisa tertemplak, maka sedikit demi sedikit kita bisa bertumbuh. Amin. Walau pergumulan kita besar, tetapi ada Tuhan yang lebih besar dari pergumulan kita. Ia akan memunculkan kebenaran kita seperti terang dan hak kita seperti siang. Mazmur 37 ayat 6 berkata. Itu berarti kalau kita di jalan Tuhan, Tuhan akan munculkan keberhasilan kita. Tuhan akan munculkan kesuksesan kita setelah kita bisa menerimanya. Tuhan akan munculkan keuntungan kita dan hal-hal besar lainnya. Karena itu bertahanlah. Tetaplah kuat di dalam Tuhan. Jangan mundur. Jangan kecewa. Dia sudah menyiapkan berkat-berkat untukmu. Bersama Tuhan kita akan cakap menanggung segala perkara. Dan bersama Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Ayat terakhir Mazmur 143 ayat 8. Sebab kepadamu lah aku percaya, beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh. Itulah tiap hari doa kita. Sebab kepadamu lah aku percaya, beritahukanlah jalan yang harus kutempuh. Kalaupun Tuhan gak langsung datang di depan kita dengan berjubah putih, ini jalanmu anakku, tapi dari firman kita tahu apa jalan Tuhan. Haleluya. Saat kita menyembah Dia, kita tahu apa maunya Tuhan. Saudara, oleh sebab itu serahkan hidup kita kepada Tuhan. Ikut jalan Tuhan, barulah kita bisa mengalami kesejahteraan total, baik di bumi dan sampai kekekalan. Amin. Saudaraku, mari kita bangkit berdiri. Renungan hari ini, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Kita perlu berdoa biar semua kita memilih jalan Tuhan, yaitu kasih setia dan kebenaran, bukan jalan kita sendiri. Hidup dalam jalan Tuhan adalah hal terbaik hikmat hari ini. Amen. Haleluya. Jalan Tuhan tak terselami, tapi tetaplah berjalan di dalam. Jalanmu tak terselami,